Di akhir episode 1132, adegan terlihat beberapa warga meminta tolong kepada Kuma. Mereka bilang peristiwa 16 tahun lalu terulang kembali. Raja Bekori ingin membakar siapapun yang menghambat kebijakannya, akan dibakar hidup-hidup. Dan tentu saja kabar itu membuat Kuma geram. Kemudian cerita pun berlanjut ke episode 1133. Terlihat api membakar semua rumah para penduduk desa di wilayah timur, Kerajaan Sorbet. Kuma yang keluar dari kobaran api membawa korban dari kebakaran, segera disambut dan disiram air karena api di pakaiannya. Beberapa warga juga marah dengan apa yang dilakukan oleh rajanya itu, mereka kesal dan kecewa atas tindakannya. Tidak sampai di situ, Kuma yang mendengar jeritan anak kecil memanggil-manggil ibunya dalam kebakaran. Lalu Kuma pun berlari meski ada yang mencegahnya, dia tetap berlari. Sementara, dari kejauhan, sang Raja Bekori merasa puas. Menyaksikan karyanya yang sukses, atas kebijakannya. Merasa jumawa atas pujian dari pendukungnya. Melakukan segala cara demi mencapai tujuan, yang mengatasnamakan rakyat dan negara tanpa memandang hak asasi manusia. Adegan berikutnya, kerumunan rakyat berkumpul memenuhi gerbang kota, mereka berdemo memberi perlawanan sengit. Menuntut dihentikannya atas apa semua yang terjadi. Namun kejamnya perintah raja, biar aksi itu berhenti, beberapa orang ditembaknya. Dan alhasil demonstran pun tergoyahkan karena takut akan kematian. Lalu di tengah-tengah dalam suasana kepanikan, beberapa langkah di belakang demonstran, tiba-tiba muncul bayangan besar. Nampak ekspresi wajah penuh kebencian dan dipenuhi amarah. Tiada lain adalah Bartolomeu Kuma, yang sepertinya dia marah dengan apa yang terjadi. Tanpa basa-basi, anjay, dia pun segera menyerang para prajurit yang ada hingga hancur. Sejenak, simpan dulu adegan Kuma dengan segala yang terjadi. Di gereja Kuma, terlihat banyak para pengungsi yang terluka sedang diobati. Sementara, Boni yang gundah, memandangi tempat di mana ayahnya berada, dan khawatir dengan keadaannya. Lalu kembali pada Kuma, yang kini sudah berhadapan langsung dengan si anjing pemerintah raja yang kejam. Bekori yang hendak diserang Kuma, mencoba menyuap, menawarkan hadiah sebuah daerah untuk Kuma kuasai. Namun sepertinya Kuma tidak mendengarkannya, mengingat akan semua apa yang terjadi, tawaran itu hanya membuat Kuma semakin marah dan ingin segera menyerangnya. Terus, sadar apa yang akan terjadi, Raja Bekori pun mengambil pistol gajah dan ditembakkannya pada Kuma. Tetapi peluru itu tidak mempan, mungkin hanya membuat Kuma gatal. Dan adegan berikutnya, di sini saya kira Kuma langsung menyerang wajah atau tubuh Bekori, tapi ternyata hanya menghancurkan istananya saja. Dan boom, ledakan pun terjadi. Dan dikenang sebagai peristiwa revolusi satu orang di Kerajaan Sorbet. Setelah perseteruan antara Kuma dengan Raja Bekori berakhir, kini Kuma diangkat menjadi raja atas kehendak rakyatnya. Namun dia tetap tinggal di gereja tua. Sementara Bekori, masih hidup dan tidak diketahui pergi kemana. Hari-hari baru pun dimulai. Setelah Kuma dianggap menjadi raja, terlihat dia sedang bercanda bersama orang-orang terdekatnya. Kuma yang merendah, menjelaskan akan kedudukannya. Sementara, rakyat tetap pada candaannya. Yang mengartikan, biar miskin tapi tentram, bahagia tanpa ada rasa ketakutan. Adegan juga menampilkan, Boni yang belum sadar akan dirinya berubah menjadi sosok gini, yang tentunya membuat orang-orang yang ada merasa terkejut saat melihatnya. Terutama Kuma, dia terkejut lalu pingsan. Dan di sini kita jadi tahu untuk pertama kalinya Boni menggunakan kemampuan buah iblisnya. Karena semua terkejut melihatnya, Boni pun penasaran dan lalu dia bercermin. Sontak dia pun menjerit saat tahu dirinya di dalam cermin berbeda. Dan dalam waktu bersamaan, dia pun kembali jadi Boni serta sekaligus menyadarkan orang-orang yang terkejut, dengan sosok gini yang sebenarnya adalah Boni. Dalam kebingungan,
Bonnie coba diinterogasi terkait wujud yang menyerupai gini, hingga diindikasikan Bonnie memakan buah iblis. Tapi di sini tidak dibeberkan Bonnie menjawab pertanyaan itu, kapan dia memakan dan mendapatkannya, mungkin Bonnie telah menjawabnya. Karena adegan pun langsung menampilkan Bonnie yang sedang belajar berusaha menggunakan kemampuan buah iblis. Hingga ada sang pengamat buah iblis ataupun bukan, mencoba mencari tahu asal-usulnya. Lalu kemudian dalam suasana kekonyolan, di luar gereja terdengar suara yang memanggil Paduka, pintu pun dibuka dan Bonnie menyambutnya. Rupanya Kuma kedatangan Bulldog, ajudan Kuma pengurus istana yang rupanya ada hal penting ingin dia sampaikan pada Kuma. Sementara Kuma, terlihat meminta maaf pada Ibu Surikoni yang tadi datang bersama Bulldog. Karena sebelumnya, Bonnie telah merubahnya menjadi nenek tua keriput, karena itu Kuma meminta maaf atas ulahnya. Adegan kembali fokus pada maksud kedatangan Bulldog, yang rupanya dia membawa kabar buruk terkait Raja Bekori yang kabur ke luar negeri, mendapat dukungan dari pemerintah dunia, yang dengan liciknya membuat berita bohong seolah Kuma yang melakukan kejahatan di negerinya. Bulldog juga memastikan bahwa Raja Bekori akan datang kembali, merebut tahtanya yang diruntuhkan Kuma dengan bantuan pemerintah dunia. Mendengar berita buruk itu, sontak rakyat pun ketakutan, berharap dia tidak datang lagi, karena mereka merasa masih baru saja menjalani hidup dengan tenang, setelah melewati masa yang sulit dan kelam. Kuma pun memahami apa yang ditakutkan rakyatnya itu. Dia pun bertekad akan menghajar Bekori habis-habisan. Lalu seketika hari itu juga, Kuma langsung akan pergi dan berpamitan pada Bonnie. Dan Bonnie bertanya, hendak akan pergi kemana? Kuma pun menjawabnya, dia akan pergi demi untuk melindungi Bonnie dan negaranya. Dia juga menambahkan, bahwa Bonnie harus menuruti perkataan Bulldog serta Nenek Connie. Dan pelukan perpisahan pun terjadi. Kemudian Kuma berpesan, jika nanti ia berhasil melenyapkan Bekori, otomatis dia akan dianggap penjahat. Maka dia memutuskan untuk tidak tinggal di negerinya. Dan menyerahkan segala urusan mulai dari jabatan, negara, hingga Bonnie, pada Bulldog. Singkat cerita, Kuma pun sudah berada di lautan, dan berhadapan langsung dengan Bekori serta angkatan laut sebagai backingannya. Dengan kesal Kuma bicara, bahwa tak ada malunya Bekori datang kembali. Sedangkan Bekori, melihat Kuma di depannya. Dia pun segera memberi perintah kepada angkatan laut untuk segera membunuh Kuma. Namun sebelum itu terjadi, Kuma pun segera loncat ke angkasa, sambil mengeluarkan kemampuan buah iblisnya. Edan, radiasi putih besar penuh kekuatan pun terbentuk bulat di atas, siap untuk menghancurkan apapun. Dan detik berikutnya, duar, ledakan pun terjadi membakar seluruh armada angkatan laut, termasuk Bekori. Kemudian, Kuma yang melarikan diri ke lautan dengan menghancurkan segalanya, tentu saja dia dianggap buronan bajak laut. Dengan banyaknya reputasi buruk ditambah kekuatannya, membuat harga buronannya terus meningkat. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.